salah satu imam mazhab, ya, salah satu imam mazhab yang kebanyakan diikuti oleh orang-orang Indonesia, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Sampai-sampai di Jakarta ada juga seorang kiai yang sangat terkenal, ya, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, punya pesantren namanya Asy-Syafi'iyah, punya universitas juga namanya Asy-Syafi'iyah. Syafi'i adalah imamnya, Syafi'iyah adalah ulama yang bermazhab Syafi'i, ya. Perlukah kita bermazhab? Wah, saya nggak perlu bermazhab, Ustadz. Saya langsung saja ambil dari Al-Quran, dari Sunnah. Wah, hebat sekali. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah, kita harus bermazhab. Kenapa? Karena kalau kita langsung mengambil dari Al-Quran, kita mengambil dari hadis, kita tidak memiliki kemampuan, ya. Kita tidak memiliki kemampuan langsung mengambil kesimpulan dari hadis itu. Bahkan para ahli hadis saja bermazhab, ya. Jadi bermazhab itu walaupun memang tidak wajib, ya, tapi ya aneh kalau orang tidak bermazhab, ya. Kalau kita sudah bermazhab, ya, andai Imam Syafi'i ijtihadnya salah, misalnya salah, ya, tapi karena beliau memiliki ilmunya, kata Nabi, idza ijtahada al-hakim, ya, jika seorang hakim berijtihad, kalau dia benar dapat berapa? Dapat 2, kata Nabi. Kalau dia salah, dia dapat 1. Ya, kalau kita yang berijtihad, ilmunya kagak ada. Ya, ya. Nah, jadi menjadi sebuah keharusan kita bermazhab dengan salah satu imam yang 4 itu, walaupun banyak, ya, walaupun sebenarnya banyak, tetapi akhirnya yang ada cuma 4, karena yang aktif menulis itu hanya 4, yang lain nggak menulis, sehingga mazhabnya tidak dikenal, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa nama beliau? Yang kita tahu namanya apa? Syafi'i. Di antara kita ada namanya Syafi'i, dipanggilnya apa? Sapi'i atau PI. PI. Ya, ini agak panas ini kayaknya nih. Mungkin bisa dinyalain kipasnya. Atau dibuka dikit. Nama Syafi'i, ya, nama asalnya beliau bernama adalah Muhammad, ya. Kunyahnya adalah Abu Abdillah, ya. Nasab beliau, ya, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Asy-Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Zaid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Quraisy. Ada yang hafal? Nah, itu nama panjangnya, ya, atau orang kebanyakan sebutnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Namun yang terkenal adalah namanya Al-Imam Asy-Syafi'i. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini termasuk keturunan Nabi. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i orang Arab memang, ya, orang Arab dan keturunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Imam Bukhari, ya. Kalau Imam Bukhari bukan orang Arab, orang Uzbekistan. Tapi kalau Al-Imam Asy-Syafi'i ini memang orang Arab, keturunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang, ya, orang Arab sangat menjaga nasabnya, ya, sangat menjaga nasabnya. Jadi binnya itu beliau hafal biasanya sampai nama cicitnya hafal. Ya, kalau kita paling sampai kakek, ya. Di atas kakek siapa nama kakek saya?
Ya, tapi begitulah tradisi daripada masyarakat Arab ketika itu. Nah, siapa bapaknya? Ya. Bapak beliau adalah tadi Idris, Muhammad bin Idris. Ya. Kalau laki bin, kalau perempuan binti. Ya. Berasal dari daerah Tibalah, sebuah daerah di wilayah Tihamah di jalan menuju Yaman. Ada juga mengatakan beliau berasal dari Gaza, Palestina, ya, daerah Palestina. Al-Imam Asy-Syafi'i ini bukan orang yang punya, dia orang yang miskin, ya, tapi semangatnya menuntut ilmu luar biasa. Siapa yang membawanya menuntut ilmu? Itu ibunya. Ya, ibunya membawa dia belajar, bawa dari Palestina jalan kaki sampai ke Mekah. Bayangin, jalan kaki. Antum kesini luar biasa ya, naik mobil ya. Al-Imam Asy-Syafi'i jalan kaki, dan Imam Syafi'i ditinggal oleh bapaknya masih kecil. Ya, ditinggal oleh bapaknya masih kecil. Jadi dia benar-benar hasil didikan daripada ibunya. Jadi ternyata memang luar biasa seorang ibu ya. Banyak orang-orang besar ya, banyak orang-orang besar yang hanya dididik oleh seorang ibunya. Ya. Karena apa? Karena ibu kalau ditinggal suami, yang dia pikirin bukan nikah lagi, bukan. Yang dia pikirin bagaimana anaknya ini. Tapi kalau bapak baru ditinggalin sehari udah pusing dia. Nikah sama siapa ya? Lain laki-laki emang sama perempuan lain. Ya. Kita ingat ya dulu banyak cerita para ulama menceritakan ada seorang ibu yang mengantar anaknya sholat subuh di masjid, tapi ibunya nunggu di luar. Ya, karena kan memang mungkin dia malu sholat di masjid. Si ibu itu menunggu anaknya dia mengantar anaknya yang masih kecil sholat subuh di masjid, ibunya menunggu di luar. Itulah seorang ibu. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i ini memang hasil daripada pendidikan seorang ibu, sebagaimana juga dengan Musa alaihissalam. Banyak ya orang-orang besar hasil didikan seorang ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang ibu itu adalah sekolahan. Al-ummu madrasah, ibu itu sekolahan. In a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Kalau engkau mempersiapkan seorang ibu, kau telah mempersiapkan sebuah generasi yang baik. Maka milih istri itu milih sekolahan. Ya, milih istri itu milih sekolahan. Ini kira-kira bisa jadi sekolahan buat anak saya nggak nih? Ya kan? Kalau saya tinggal aman nggak anak-anak saya nih? Kenapa? Karena anak itu lebih banyak sama ibunya atau bapaknya? Ibunya. Makanya disebut dengan ummun. Ummun itu dari kata-kata amma ya ummu, sesuatu yang banyak dituju. Anak kalau nangis ke ibunya dulu apa ke bapaknya dulu? Ibunya dulu. Minta duit ke ibunya dulu apa bapaknya dulu? Ibu nggak mempan baru ke bapak. Itulah memang ibu ya. Karena Rasulullah mengatakan takhayyaru linutfikum, pilihlah untuk tempat menaruh benihmu. Ibaratnya pilihlah tempat untuk menaruh spermamu. Ya, bahasanya begitulah kurang lebih. Cuman kan bahasa Al-Quran itu sopan. Ya kan? Nisa'ukum harthul lakum. Istri-istrimu adalah sawah ladangmu. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangi sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Jadi suami itu petani, istri itu ladang. Jadi kalau suami punya anak laki terus yang lahirnya, jangan salahin istrinya, ya emang nanamnya anak laki. Ya, orang nanam cabai tumbuhnya cabai, masa tumbuhnya tomat? Ya. Karena memang yang menyebabkan, yang menentukan jenis kelamin itu adalah bapak. Ya, hanya mungkin ada caranya. Kalau pengen punya anak perempuan, makan banyak sayur, makan toge kali ya, bayam. Kalau pengen anak laki banyak makan daging, ya.
Ikhwatal iman rahimakumullah, awalnya dia tinggal di Madinah, lalu berpindah dan menetap di Asqalan, kota di tepi pantai di wilayah Palestina, dan akhirnya meninggal dalam keadaan masih muda di sana. Bapaknya meninggal dalam keadaan masih muda. Syafi'i, ya, kakek dari kakek beliau. Jadi sebenarnya Syafi'i itu kakek daripada kakeknya beliau. Berarti apa tuh? Kalau kakek daripada kakeknya beliau apa tuh? Mbahnya mbah kali ya. Ya. Antum inget gak kakek sama kakeknya? Inget gak? Pasti nggak tahu ya kakek-kakeknya kita. Siapa itu ya? Ini sampai jadi ini nama kakeknya, ya, kakek daripada kakeknya. Menurut sebagian ulama adalah salah seorang sahabat Nabi, ya. Jadi dia salah seorang sahabat Nabi, As-Sa'ib. Bapak Syafi'i sendiri termasuk sahabat, ya, yang memiliki kemiripan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mirip. Karenanya memang Imam Syafi'i ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Apa ya? Keistimewaan yang luar biasa, hafalannya yang luar biasa kuatnya. Ya, ada satu buku namanya, karangan beliau namanya Ar-Risalah. Ya, Ar-Risalah. Ar-Risalah itu ditulis oleh muridnya. Hasil nyerocosnya Imam Syafi'i. Tahu nyerocos gak? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu cuma ngomong, ditulis sama muridnya. Ngomong aja. Belum ada laptop, belum ada. Kalau sekarang saya ngomong bisa ada laptop. Tinggal googling ceramah. Ya kan? Ya. Dulu Al-Imam Asy-Syafi'i langsung aja dia ngomong, ditulis. Ya, makanya ada orang yang mengatakan, apa itu Imam Syafi'i? Ngapain kita ikut Imam Syafi'i? Imam Syafi'i laki-laki, saya laki-laki. Imam Syafi'i manusia, saya manusia. Iya emang manusia, tapi beda. Ya. Imam Syafi'i kalau datang ke sebuah majelis, dia menutup telinganya. Takut ngedenger macem-macem. Ngedenger macem-macem, jadi masuk pelajaran susah. Jadi dia kalau datang, misalnya dia datang ke masjid nih, dia tutup telinganya. Dia nggak mau dengerin macem-macem. Mungkin kita banyak susah masuk pelajaran, banyak kan nggak dengerin yang nggak jelas. Akhirnya susah masuk pelajaran. Emang kita ini lebih banyak nggak tahu daripada tahu kan? Kadang-kadang nggak tahu itu hikmah. Kalau antum nggak tahu yang ngomongin antum enak gak? Tenang nggak hidup? Tenang. Nggak tahu yang fitnah antum tenang nggak hidup? Tenang. Kalau semuanya itu pusing kita. Tahu yang ngomongin kita, tahu yang fitnah kita, tahu yang ngejelekin kita, pusing hidup. Lebih baik kita nggak tahu. Ya. Karena kita nggak bakalan jatuh karena difitnah orang, nggak bakalan jatuh. Kita nggak bakalan jelek karena dijelekin orang. Tapi kita jelek itu karena memang jelek beneran. Karena memang perilaku kita sendiri. Kalau orang ngejelekin tapi kita yang tidak melakukannya, nggak usah takut. Ya, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah muliakan siapa saja yang Dia kehendaki, Allah hinakan siapa saja yang Dia kehendaki. Satu kampung ingin menghina kita, kalau Allah bilang mulia, mulia. Tapi satu dunia pengen memuliakan kita, kalau Allah bilang hina, hina. Kalau Allah bilang nyungsep, nyungsep gak? Nyungsep. Jazakallah khair. Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Wahai Allah, katakanlah Allah memberikan kekuasaan pada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah cabut kekuasaan daripada siapa saja yang Dia kehendaki. Tu'izzu man tasya. Allah muliakan siapa saja yang Dia kehendaki. Wa tudhillu man tasya. Allah hinakan siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi tidak perlu takut. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sampai mana tadi saya ngomong? Sampai mana? Ini ngetes daya sambungnya. Daya koneksi. Kenapa? Sampai mana?
Oh ya, ceramahnya tuh kan sampai situ. Kadang kita kalau ngomong suka belok, lupa tuh masuk lagi. Bener, saya lupa, cuman tadi ini aja ngeles. Jadi Al-Imam Syafi'i tadi ya nyerocos di muridnya ini yang nulis sampai menjadi sebuah buku namanya Ar-Risalah ya. Bahkan dia juga punya keutamaan, dia datang ke sebuah majelis, datang ke gurunya Imam Malik. Semua orang nyatet Imam Syafi'i ini nggak bawa, namanya orang susah ya, namanya orang susah nggak bawa catatan, nggak bawa pulpen, nggak punya pulpen aja nggak punya, bayangin ya. Saya dulu punya guru di pesantren ya, dia susah, jadi gimana dia buat beli buku aja nggak bisa. Jadi yang dia kerjakan adalah dia minjem buku temennya. Jadi temennya yang bukan pelajarannya hari itu dia pinjem, tapi sampai selesai di pondok itu, sampai selesai. Yang penting ada kemauan ya, yang penting orang tuh kalau belajar ada kemauan ya. Makanya antum yang misalnya belum S1 mau S1 silakan ya. Belajar itu nggak ada ruginya ya. Belajar itu nggak ada ruginya. Belajar itu nggak pernah mengenal istilah tua ya. Kalau orang barat bilang, orang barat atau orang Sunda ini ya, kalau orang Jawa bilang never too old to learn. Orang Jawa tuh bilang. Orang Jawa kebetulan lama di barat. Tidak ada istilah tua dalam belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi nggak ada rugi. Buat apa Pak Ustadz saya kuliah? Emang saya mau kerja? Enggak, bukan masalahnya mau kerja, tapi ada keberkahan dalam menuntut ilmu. Misalnya ambil S1 jurusan agama. Buat siapa? Buat diri saya sendiri, buat keluarga saya. Jadi nggak ada ruginya. Nah, Imam Syafi'i ini nulisnya pakai apa? Kayak ludah. Nulisnya pakai ludah begini. Ini menarik perhatiannya nih. Menarik perhatian gurunya. Ini orang kok nulisnya pakai ludah. Jadi setiap gurunya ya, setiap gurunya menyampaikan ditulis begitu. Setelah pengajian dites, panggil. Ternyata dia hafal semua apa yang tadi disampaikan oleh gurunya. Padahal nulisnya cuma pakai ludah. Dan nggak ada juga tulisannya. Orang nulisnya pakai ludah masa ada. Tetapi memang orang kalau nulis, daya ingatannya jadi lebih kuat kan? Iya nggak? Antum coba kalau ngapalin Quran sambil juga nulis, lebih kuat nggak hafalannya? Lebih kuat. Ya, misalnya kita baca juga, terus kita ya, kita baca juga kemudian kita tulis juga, itu hafalannya jadi tambah kuat. Ya. Nah, ini nggak ada yang bawa tulisan ini. Nanti gampang Pak Ustadz, tinggal lihat di YouTube. Zaman sekarang orang jadi males nulis ya, karena semuanya bisa terekam dan bisa tinggal di setel lagi. Ya. Bisa diulang-ulang stylenya ya. Padahal menulis itu kan mengikat ya. Mengikat ilmu itu dengan tulisan. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ini banyak buat syair juga. Al-ilmu saydun, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu barang buruan. Wal kitabatu qaiduhu. Menulis itu cara mengikatnya. Kalau kita ngikat ilmu pakai apa? Pakai tulisan. Makanya imam-imam mazhab ini dikenal, kenapa? Karena dia ngikat ilmunya dengan tulisan sehingga dikenal orang. Maka kalau kita mau dikenal orang, menulislah. Ya, paling nggak nulis status. Kita sudah wafat pun masih dikenal. Nah, maka nulis status yang baik-baik. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaidu. Menulis itu cara mengikatnya. Faminal hamaqati, kata Imam Syafi'i, termasuk kebodohan antasida ghazalatan, kamu memburu kijang, wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqatan, kemudian kamu tinggalkan saja kijang itu, nggak diikat. Lepas nggak akhirnya kijangnya? Lepas. Nah, begitulah juga ilmu kalau nggak diikat begitu. Begitu pengajian ingat, ntar pulang apa tadi yang disampaikan Pak Ustadz ya lupa. Gampang, tinggal setel lagi, putar lagi. Ya. Nah tadi ya, beliau adalah keturunan Arab. Antum keturunan Arab? Ada Arab maklum ya.
Ada Arab-Arab cemas. Arab nangdi. Nggak penting ya, turun Arab atau tidak Arab ya sama saja ya. An-nasu kulluhum li Adam, kata Nabi. Manusia semua dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bitaqwa. Nggak ada kelebihan antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab kecuali dengan ketakwaan ya. Para ahli sejarah dan ulama nasab serta ahli hadis bersepakat bahwa Imam Syafi'i berasal dari keturunan Arab murni ya, Arab murni, bukan yang kesekian gitu, bukan ya. Seperti para wali kan mungkin ada yang keturunan Arab gitu kan. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah memberi kesaksian mereka akan kevalidan nasabnya ya, tersambung dengan sampai dengan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, banyaklah para ulama ya, para habaib ya, para habaib yang juga masih dzurriyyatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih keturunan ya, keturunan para nabi ya. Tapi keturunan nabi pun nggak dijamin masuk surga juga, tergantung orangnya ya. Jangankan turunan nabi, paman nabi aja masuk neraka ya kan. Siapa? Abu Jahal ya. Dulu namanya Abu Hakam, kan karena nggak mau nerima Abu Jahal, si goblok jadinya. Awalnya si bijaksana, tapi karena nggak mau menerima kebenaran akhirnya si bodoh namanya. Ya, anak Nabi Nuh ya, juga istri Nabi Lot ya. Tapi ketika keturunan Nabi ini taat ya, kita harus muliakan memang ya, harus muliakan. Ya, sebagaimana Ustadz Abdus Somad ya, Ustadz Abdus Somad tuh sangat memuliakan para habaib. Jadi nasihat ibunya ya, itu yang saya dengar dari ceramahnya siapa, Habib dari Solo tuh, Habib Novel ya. Ya, Habib Novel tuh cerita pernah jalan sama Ustadz Abdus Somad. Pernah jalan karena pesen ibunya Ustadz Abdus Somad, kamu kalau ketemu Habib jangan jalan depan dia, kamu harus jalan belakang. Jadi nggak mau jalan. Ini dua-dua nggak ada yang mau jalan. Habib Novel persilakan Ustadz jalan duluan. Enggak, kamu duluan. Jadi nggak ada yang mau jalan. Akhirnya dia yang jalan duluan karena Ustadz Abdus Somadnya nggak mau jalan dulu. Karena pesan ibunya, hormatilah para habaib ya. Tentunya menghormati bukan mengkultuskan ya, tidak berlebihan ya. Sampai pesan ibunya seperti itu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini masih agak panas ini. Ini harus dibuka lagi, kipas mungkin dinyalain lagi tuh. Ini mati nih kipasnya. Mati ya? Oh, error. Atau mau dinyalain AC dulu? Sebentar. Ah, udah. Oh, pemanas aja matiin dulu ya, benar, pemanasnya matiin dulu. Dimatiin aja, benar. Karena banyak orang. Ya, sampai paling ujungnya ya benar dimatiin, benar. Imam Nawawi menegaskan bahwa ibu Imam Syafi'i adalah seorang wanita yang tekun beribadah. Ya, ibunya ini tekun beribadah dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Dia seorang yang faqih dalam urusan agama dan memiliki kemampuan. Pilih wanita yang smart. Jangan hanya smartphone aja. Kalau handphone pilihnya yang smart. Kadang lebih cerdas handphonenya daripada orangnya. Gimana nih gunainnya? Handphonenya canggih tapi orangnya nggak canggih. Ya, handphonenya Note 9 tapi penggunanya masih yang cuma bisa nelpon sama SMS. Jadi lebih jadi ya, pilih wanita yang cerdas
karena dia akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas. Saya pengen tes nih, kalau ada wanita cerdas tapi tidak terlalu cantik, ada yang cantik tapi oneng. Tahu oneng nggak? Dulu ada film Bajai Bajuri. Kalau kata orang oon ya, oon. Ya, tidak pinter. Pilih mana itu? Benar ini. Ini milih. Adanya itu. Nah, benar. Pilih itu yang cerdas. Karena cantik tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya, tidak bisa menyelesaikan masalah kalau cuma cantik doang. Boneka cantik gitu kan? Mau nikahin boneka. Ya. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, jadi seorang ibu itu penting cerdas. Kenapa? Karena nanti anak-anak itu akan lama bersama ibunya, sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Biasanya kalau terlalu cantik biasanya kurang cerdas biasanya. Ada sebuah penelitian, kalau wanita terlalu cantik biasanya kurang cerdas, terlalu cantiknya. Karena dia lupa ngasah otaknya. Yang diasah kecantikannya saja sampai lupa. Jadi jangan yang terlalu tuh nggak bagus ya. Yang biasa, yang sedang-sedang aja. Ya. Nanti kalau terlalu dilirik sama orang semua nanti repot antum. Jadi ibunya Imam Syafi'i ini seorang yang memang juga ahli fikih. Dia bisa memiliki kemampuan untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum. Ya karena kan memang ayat-ayat Al-Quran gitu ya, itu kan nggak bisa langsung kita ambil, ada kesimpulan-kesimpulan hukumnya. Misalnya mana Ustadz ayat yang melarang kita, yang menyuruh kita menjauhi rokok? Nggak ada ayatnya langsung ya, nggak ada wala tasyrabu gudang garam, nggak ada. Ya memang nggak ada, kalau dicari langsung nggak ada. Yang ada memang isyarat-isyaratnya ada. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu, Allah sayang kepada kamu, itu kan isyaratnya. Makanya di rokok ada tulisan nih, ya rokok itu membunuhmu. Ya nggak? Berarti sama nggak? Sama. Ya. Kenapa masih rokok juga ya? Mungkin belum bisa baca. Makanya syarat ikut ta'aruf ya, di ruang ta'aruf itu kalau buat laki saya bikin syarat tidak merokok. Karena kasihan istrinya kalau suaminya merokok, berat tuh kasihan. Apalagi anak-anaknya nanti juga kasihan. Ya enggak? Kasihan enggak? Kasihan ya. Kasihan, duitnya habis buat rokok. Kenapa? Untuk beli sayur. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, waktu dan tempat lahir. Beliau dilahirkan pada tahun 150. Pada tahun itu pula Abu Hanifah wafat. Jadi Imam Syafi'i lahir, Abu Hanifah wafat. Pergantian ya, pergantian para ulama ya. Ini sebagai isyarat bahwa beliau Imam Syafi'i adalah pengganti Abu Hanifah ya. Memang kalau ulama meninggal lama gantinya ya. Dalam satu hadis dikatakan Allah itu mencabut ilmu tidak langsung mencabutnya dari seseorang, tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Kalau camat mati besok udah ada gantinya, lurah mati berebut ya kan. Gubernur berebut. Tapi kalau ulama mati belum tentu ada gantinya. Kita punya ulama misalnya Buya Hamka, sampai sekarang belum ada gantinya. Salah seorang ulama besar ya, ulama yang keilmuannya diakui oleh, bukan hanya di Indonesia tapi diakui oleh dunia. Sampai sekarang belum ada pengganti daripada Buya Hamka. Kita punya M. Nasir
Ya, salah satu tokoh dewan dakwah. Tapi sekarang belum ada gantinya. Kita punya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, belum ada gantinya. Kiai Haji Ahmad Dahlan, belum ada gantinya. Kita punya dai sejuta umat, Kiai Haji Zainuddin MZ, sampai sekarang belum ada penggantinya yang sama kualitas ceramahnya. Belum ada. Ya kan? Nah, itu kalau ulama susah gantinya. Kalau pejabat cepat gantinya. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Tempat kelahirannya tadi ya, banyak meriwayatkan beliau lahirnya di Gaza, ya, sebuah kota yang terletak di perbatasan wilayah Sam ke arah Mesir, tepatnya di sebelah selatan Palestina. Makanya orang-orang Palestina juga mazhabnya sama, mazhabnya Syafi'i, ya, mazhabnya Syafi'i. Ikhwatal iman rahimakumullah. Bagaimana perjalanan Imam Syafi'i dalam mencari ilmu? Ya. Di Mekah Imam Syafi'i dan ibunya tinggal di dekat Syi'bu Al-Khaif, nama daerahnya. Di sanalah sang ibu mengirimnya belajar kepada seorang guru. Ya. Sebenarnya ibunya itu tidak mampu untuk membiayainya, tetapi karena cerdasnya anak Imam Syafi'i cerdas, akhirnya sama gurunya digratisin. Dah, nih anak cerdas nih, udah saya kasih beasiswa aja lah, nggak rugi dong kalau ngasih beasiswa sama orang yang cerdas. Kalau ngasih beasiswa sama yang nggak cerdas ya rugi. Ya, dikasih ya, karena memang kecerdasannya dan kecepatannya dalam menghafal, cepat ngapal. Ini memang salah satu kelebihan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi walaupun begitu, Imam Syafi'i pernah ngadu sama gurunya Imam Waqi. Apa dia ngadu? Syakautu ila Waqi su'a hifzi. Saya mengadu kepada guru saya Imam Waqi tentang buruknya hafalan saya. Wah, Pak Daniel hafal, pernah pesantren soalnya. Beliau pernah pesantren di Darur Rahman. Wah, sama. Saya juga dulu sama di pesantrennya. Saya cuma 8 bulan di sana. Jadi masih hafal tuh, Masya Allah ya. Fa'arsyadani ala tarkil ma'asi. Ya, buruk hafalannya, lalu gurunya mengatakan tinggalkan maksiat. Fa akhbarani, dan dia ngabarkan bi annal ilma nurun, ilmu itu nurun, bukan nurun ya. Nggak usah belajar al ilmu nurun. Nah, ini salah nih, salah arti. Ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Yang repot sekarang ya, kita baru ngapal, gambar-gambar itu datang nggak diundang ya. Jadi zaman sekarang tuh, aduh, Masya Allah ya, Ghodul Basar sebuah perjuangan ya. Nah, kemudian Imam Syafi'i bercerita di Al-Kutab. Kutab itu sekolah tempat khusus menghafal Al-Quran. Maka Imam Syafi'i umur 7 tahun udah hafal Quran. Kita masih main PS. Imam Syafi'i ya, umur 7 tahun sudah hafal Quran, umur 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Umur 15 tahun sudah jadi mufti di Mekah. Di Mekah, bukan di Jawa. Orang yang memberikan fatwa di mana? Di Mekah. Umur berapa? Umur 15 tahun. Umur 15 tahun kita masih ngapain tuh? Mobile Legend. Ya masih mungkin di mana kali, masih nongkrong, masih apa. Ini Masya Allah beliau ya, umur 15 tahun sudah jadi mufti di Mekah ya. Luar biasa. Saya melihat guru yang mengajar di situ membacakan murid-muridnya ayat Al-Quran, maka aku ikut menghafalnya. Sampai ketika saya menghafal semua yang didiktekan, dia berkata kepadaku, tidak halal bagiku mengambil upah sedikit pun darimu, karena saking cerdasnya, kata gurunya, saya nggak halal nih ngambil upah dari kamu, karena kamu begitu cerdasnya. Setelah selesai hafal Qurannya di Al-Kutab, beliau kemudian beralih ke Masjidil Haram. Ngapain ke Masjidil Haram?
untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, makanya kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu ada majelis-majelis ilmu, ada halakoh-halakoh itu ada. Ya. Dengan bahasa Indonesia juga ada. Jadi kalau antum pergi ke tanah suci, ya itu ada. Dari Indonesia biasanya Ustadz Firanda ada. Di mana itu ada, di pintu-pintu itu ada. Jadi macam-macam dengan segala macam bahasa ada. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab, ada bahasa Urdu, macam-macam sesuai dengan bangsanya. Dan ditunjuk, memang nggak boleh antum main ngajar aja langsung, nggak boleh. Ya, sudah ditugaskan oleh negara. Kemudian dia ke Masjidil Haram untuk menghadiri majelis-majelis ilmu di sana, walaupun hidup miskin, tapi semangat menuntut ilmunya luar biasa. Ya. Jadi orang tuh kalau insya Allah orang kalau menuntut ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun memang secara materi biasa-biasa saja. Ya. Al-alimu kabirun. Orang alim itu besar walaupun dia masih muda. Orang bodoh itu kecil walaupun dia sudah tua. Ya. Beliau tidak berputus asa dalam menimba ilmu. Beliau mengumpulkan pecahan-pecahan tembikar, potongan kulit, pelepah kurma, tulang unta, dipakai buat apa? Buat nulis. Kalau sekarang udah nulis udah gampang, ada not. Oh. Ada langsung Ustadz ngisi kajian langsung taruh. Ustadz rekam ya. Dulu bayangkan Imam Syafi'i belum ada www.google.com, belum ada. Makanya luar biasa nih Allah ciptakan makhluk-makhluk yang membantu kita dalam menuntut ilmu. Ada Samsung. Ini kan makhluk yang ya, walaupun orang kafir yang menciptakannya, tapi luar biasa manfaatnya kan. Ya, membantu kita dalam menuntut ilmu. Ya. Makanya kalau sekarang orang ngaku ulama, ngaku syekh, belum tentu juga. Jangan-jangan ilmunya dari www.google.com. www ini. Ya, karena semuanya bisa diakses. Ya. Nah, itu ya. Sampai-sampai tempayan milik ibunya penuh dengan tulang. Nulis taruh di tempayan, tulis taruh di situ. Masya Allah ya. Sampai kayak gitu Imam Syafi'i. Dan pelepah kurma yang bertuliskan hadis-hadis Nabi. Luar biasa ya. Makanya ilmunya tuh benar-benar berkah sampai sekarang. Imam Bukhari, kalau antum tahu Imam Bukhari, kenapa Imam Bukhari itu sampai hadisnya sekarang sampai diingat orang? Imam Bukhari itu nggak sembarangan loh dia nulis hadis ternyata. Setiap dia menulis hadis dalam Sahih Bukhari, setiap nulis satu hadis dia mandi dulu. Dia harus mandi dulu, bersuci, baru dia tulis. Dia pilih mana yang hadis saya taruh di Sahih Bukhari. Bayangkan sampai kayak gitu. Mandi, satu hadis mandi. Itu ada berapa hadis? Berapa kali mandi dia tuh? Satu hadis satu kali mandi. Ntar besok mau nulis lagi, mandi lagi. Untuk memastikan dia dalam keadaan suci menulis hadis itu. Itulah penghormatan ulama terhadap ilmu sehingga ilmunya menjadi berkah. Ya. Nah kemudian, dan itu terjadi saat beliau belum berusia baligh ya. Sampai dikatakan tadi ya, beliau menghafal Quran pada usia 7 tahun. Membaca dan menghafal kitab Muwatta karya Imam Malik 12 tahun. Ya, tadi menjadi mufti umur 15 tahun. Beliau juga suka dengan bahasa Arab, syair-syairnya, makanya banyak syair dia. Ya, banyak syair-syairnya. Ya. Maka kita harus bisa nih bahasa Arab. Ya, jangan kalah sama anak Arab di kecil tuh bisa bahasa Arab, kecil-kecil udah bisa bahasa Arab. Di Madinah saya pergi ke Madinah, maka kecil-kecil udah bisa bahasa Arab itu anak Arab. Ya bener. Lah kok ketawa beneran. jadi iyalah Ustadz dilahir di Arab. Di Korea juga kecil-kecil bisa bahasa Korea. Tapi emang jangan kalah sama onta ya, onta aja ngerti bahasa Arab. Penting ya. Orang kebanyakan perhatiin bahasa Inggris aja, bahasa Arab nggak diperhatikan. Jadi bahasa Arab penting diperhatikan. Ya. Kita punya anak, suruhlah belajar bahasa Arab. Ya. Untuk dia supaya bisa. Nah, saya juga ada rekam ya di
Facebook ya, di YouTube saya juga masukkan. Ya, yang mau belajar bahasa Arab silakan aja lihat tuh. Mungkin udah ada 12 seri ya. 12 seri. Ya habis mau ngadain bubar mulu. Muntaber, mundur tambah berita. Besok orangnya lain lagi, kapan jalannya ini? Nggak jalan-jalan dari bahasa Arabnya, maka saya rekam saja. Ya. Nah, Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Di hadapan Imam Malik beliau membaca Al-Muwatta yang dihafalnya. Mau belajar sama Imam Malik tapi bukunya sudah dihafal dulu. Ya, sudah dihafal dulu. Itu yang membuat Imam Malik kagum kepada beliau. Ya. Beliau menjalaninya, belajar kepada Imam Malik untuk mengambil ilmunya sampai sang imam wafat. Ya. Banyak guru-guru beliau ini banyak ya. Imam Syafi'i gurunya banyak ya. Memang harus banyak guru memang ya, supaya tidak mudah kita tidak menganggap kita paling benar sendiri, tidak mudah menyalahkan ya, dengan banyak berguru. Nah, Imam Ahmad ya, Imam Syafi'i bisa menjadi seperti ini juga karena doanya juga doa Imam Ahmad. Nih, Imam Syafi'i sama Imam Ahmad beda pendapat nggak? Beda, mazhabnya beda, tapi mendoakan, saling mendoakan. Di sini dikatakan, aku benar-benar mendoakan Syafi'i dalam salatku selama 40 tahun. Jadi Imam Ahmad ngedoain Imam Syafi'i selama 40 tahun. Ya Allah, ampunilah diriku dan orang tuaku dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Walaupun beda pendapat, tetap ngedoain. Walaupun beda pendapat, nggak berantem. Ini kita kadang-kadang ya tadi nggak akur ya, cuman beda pendapat aja nggak akur. Satu kunut, satu nggak kunut, bikin masjid lagi. Satu tahlil, satu nggak tahlil, left group. Satu maulid, satu nggak maulid, apalagi unfriend. Beda pilihan presiden, left group. Masya Allah, sampai gagal pernikahan karena beda pilihan presiden. Kamu milih apa? Saya nomor ini gitu kan. Saya nomor 3 gitu kan. Wah, kamu saya nomor 5. Wah, udah nggak jadilah kita nikah gitu kan. Wah, luar biasa. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Suatu hari Abdullah Imam Ahmad ditanya ya, seperti apakah Imam Syafi'i? Imam Ahmad bertanya, wahai anakku, ia seperti matahari untuk bumi dan kesehatan untuk badan. Untuk kedua hal itu apakah ada gantinya? Maka sampai Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, kemudian bagaimana beliau wafat? Karena sibuknya berdakwah dan menebar ilmu, beliau menderita penyakit bawasir, seperti wasir yang selalu mengeluarkan darah. Makin lama penyakitnya itu bertambah parah sehingga akhirnya beliau wafat. Beliau wafat pada malam Jumat. Biasanya orang-orang baik ya wafatnya pada hari Jumat malam, karena malam Jumat masuknya sudah hari Jumat. Dan orang yang meninggal pada hari Jumat, insya Allah selamat dari azab kubur. Nah, ini Imam Syafi'i wafatnya pada malam Jumat setelah sholat Isya. Hari terakhir bulan Rajab, permulaan tahun 204 dalam usianya masih muda, meninggal dalam usia 54 tahun. Dan ini karena doa. Kenapa? Karena mazhab Imam Syafi'i ini kalau kita lihat memang lebih ini ya, lebih hati-hati biasanya. Makanya Imam Syafi'i kalau nyentuh perempuan batal, walaupun sama istri, dia lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati. Mau pakai syahwat, nggak pakai syahwat batal. Tapi kalau mazhab lain kan nggak batal. Mungkin kalau kita pergi ke Mekah susah nih pakai mazhab Syafi'i. Begitu tawaf batal, wudhu lagi, kapan selesai tawafnya? Maka kita boleh pakai mazhab lain ketika itu, ganti mazhab dulu lah. Ya. Nah, karena bagusnya Imam Syafi'i dalam bermazhab, dalam ilmunya, banyak orang pindah mazhab. Banyak orang pindah mazhab ke Imam Syafi'i. Sampai ada salah seorang ulama dari mazhab Imam Malik mendoakan, ya Allah, meninggalkan Imam Syafi'i, Allah wafatkan Syafi'i. Karena kalau engkau tidak wafatkan Syafi'i,
Ini mazhab Imam Malik hilang nih. Era doanya makbul. Ini mungkin doanya makbul. Imam Syafi'i ketika mendengar doa ini, dia nggak marah dia. Ketika ada yang mendoakan dia supaya wafat. Kata Imam Syafi'i, kalau saya wafat yang lain juga wafat. Saya wafat nggak sendirian. Banyak orang yang wafat juga. Nah, beliau wafat dalam usia 54 tahun. Ya. Abu Ar-Rabi menyampaikan bahwa ketika Imam Syafi'i sudah wafat, beliau melihat Imam Syafi'i setelah wafatnya, apa yang dia mimpi, ada orang mimpi ketemu Imam Syafi'i. Ya. Ketemu Imam Syafi'i, apa yang kau lihat ketika dalam mimpimu? Ya, beliau menjawab, Allah mendudukkan aku di atas sebuah kursi emas dan menaburkan pada diriku mutiara-mutiara yang halus. Alhamdulillah saya sudah pernah mengunjungi kuburan Imam Syafi'i di Mesir itu. Ya, jadi kuburannya di dalam masjid. Jadi makanya ada di Mesir Masjid Imam Syafi'i. Ya, mudah-mudahan bisa ke sana. Ya, jadi kalau di sana berkunjunglah ke Masjid Imam Syafi'i, di sana ada kuburannya. Ya, baik. Sekarang kita masuk pada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, di zaman modern ini fasilitas menuntut ilmu sudah sangat modern dan kompleks sekali. Melalui internet dan handphone kita sudah bisa mendengarkan dan mengikuti kajian keilmuan kapanpun dan dimanapun benda. Tapi kenapa justru semakin bagusnya fasilitas ini tidak berbanding lurus dengan semakin baiknya kualitas keilmuan umat di zaman modern ini? Ya memang ya. Sekarang orang baca buku aja udah malas. Semuanya ada di handphone. Ya, kan dengan hadirnya handphone, minat orang membaca buku ini menjadi menurun ya. Karena semuanya ada di gadget, lebih ringkas, lebih cepat. Ya. Bisa diulang-ulang. Ya, bisa dibawa kemana-mana, tidak berat ya. Bahkan kitab yang banyak pun bisa masuk dalam satu handphone semua itu. Ya, tidak perlu bawa banyak-banyak. Ya memang ini sebuah zaman telah berubah ya, jadi orang juga berubah. Dulu koran, orang masih beli koran tuh dulu. Sekarang orang jarang beli koran. Kenapa? Udah ada semua. Semuanya sudah ada di handphone. Nggak ada orang beli koran lagi. Dulu orang ngirim surat, masih sering tuh ngirim surat. Sekarang perangko tuh nggak laku tuh, perangko. Yang laku materai 6.000. Ya. Ya perangko udah nggak laku. Ngapain ngirim surat udah bisa? Ya udah cepet sekarang. Dulu masih ada wartel tuh. Ya, sekarang wartel tutup nggak? Tutup semua, nggak laku. Sekarang telepon bisa gratis, bisa ngeliat mukanya lagi. Gratis. Ya. Nggak ada pulsa ke lantai 4. Tapi kalau lagi ngaji saya bilang sama pengurus, matiin biar pada turun. Ya. Karena orang kalau ada wifi betah deh. Pantesan aja masjid penuh wifi-nya. Jadi ke masjid cari wifi. Jadi ya harusnya sih tidak bergeser ya, maka tetap ya semangat menuntut ilmu. Kayak walaupun zaman itu maju, tapi kan tetap ya namanya kita misalnya kuliah ya, sampai kuliah pun ada kuliah online ya, ada. Saking itu aja tuh kuliah online. Ya, SD online aja ada. Anak saya ikut SD online. Ketemunya seminggu cuma belajar seminggu 2 kali, ketemunya sebulan sekali. Dapat ijazah ntar ada ujiannya. Udah apa ya? Sekarang zamannya udah sekolah aja, sekolah online. Luar biasa ya. Ya. Kita nggak tahu nanti 10 tahun 20 tahun yang ke depan canggihnya kayak gimana lagi tuh nanti. Ya. Semuanya serba online. Ya. Ya harusnya tetap ya semangat menuntut ilmu tetap harus ya. Walaupun bisa semua serba bisa googling ya, tapi kepakaran, namanya kepakaran itu nggak bisa googling kepakaran. Jadi dokter nggak bisa googling, modal googling nggak bisa. Ya, ntar bisa bedah orang nggak bisa tambel lagi. Jadi ulama juga nggak bisa nggak bisa jadi ulama Google, nggak bisa.
Harus belajar ya, harus belajar, dan belajar itu lama, butuh proses ya. Saat kita bersendawa terus mengucapkan alhamdulillah, apakah ada hadisnya? Saya nggak tahu ya apakah ada hadisnya, tapi nggak apa-apa sih orang ngucapin alhamdulillah ya. Memuji Allah dalam segala keadaan, termasuk dalam keadaan bersendawa ya, alhamdulillah ala kulli hal, cuman ditutup ya, kalau betahak tuh ditutup. Dan tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu. Apakah semua sunnah itu wahyu? Apakah semua sunnah itu wahyu? Mungkin pertanyaannya yang benar, apakah semua sunnah harus diikuti? Nah, itu yang benar mungkin pertanyaannya. Apakah semua yang dilakukan Rasulullah itu sunnah? Nah, itu mungkin pertanyaannya pas itu begitu. Tidak semua yang dilakukan Rasulullah itu sunnah. Ada yang dilakukan Rasulullah itu buat dirinya dan umatnya. Seperti Nabi sholat duha, Nabi puasa Senin Kamis. Ada yang satu ajaran khusus buat Nabi saja. Contoh apa? Nabi menikah lebih dari 4. Kita nggak boleh menikah lebih dari 4. Ini khusus untuk Nabi. Ya, Nabi wajib tahajud. Nabi tidak boleh menerima zakat. Ya, Nabi, istri-istri Nabi nggak boleh dinikahin setelah Nabi wafat, tuh nggak boleh. Janda-jandanya Nabi tidak boleh dinikahin. Ini kan khusus. Ya, kekhususan daripada para nabi. Kemudian juga kegemaran Rasulullah itu juga tidak harus diikutin. Kayak Nabi suka makan kaki kambing, apa kita harus suka juga makan kaki kambing? Kamu nggak suka makan kaki kambing, nggak nyunnah kamu? Enggak, itu kegemaran Nabi. Nabi pakai gamis, pakai jubah, apa kita harus pakai gamis, pakai jubah? Tidak harus, itu pakaian orang Arab. Kita boleh pakai baju koko, boleh pakai batik, boleh. Mau sholat pakai belangkon, boleh gak? Boleh. Ini kan pakaian topi, mungkin awalnya mungkin orang Arab, orang Pakistan seperti ini kan awalnya kan. Tapi kita mau sholat pakai belangkon, boleh gak? Boleh. Yang penting pas, cocok gitu loh. Pakai kopiah hitam boleh. Mau sholat pakai batik boleh. Nggak harus pakai jubah, pakai gamis. Mau pakai kain boleh. Karena itu kan budaya, ya, nggak harus pakai gamis. Di Arab tukang sampah aja pakai gamis, tukang buah pakai gamis, emang udah pakaiannya, ya. Jadi tapi boleh nggak saya pakai gamis? Karena dulu Rasulullah pakai gamis, boleh, untuk mengambil keberkahannya boleh, ya. Seperti ya tadi ya, kayak kegemaran Nabi tidak harus diikutin ya. Hobinya, maksudnya hobi secara pribadi ya. Itu nggak semuanya juga, jadi nggak semua yang dilakukan Nabi itu sunnah. Ada yang harus diikuti, ada yang tidak. Itu contohnya. Apakah non muslim kafir jika meninggal sebelum usia balita termasuk juga tidak dihisap masuk surga? Ya, kalau dia belum baligh ya, kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah maksudnya apa? Al-Islam. Kalau dia belum balik, dia berarti Islam, sebenarnya Islam. Maka bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi, ya kan? Jadi kalau orang kafir lahir sebelum dia balik, dia meninggal, insya Allah dia masuk surga, ya nggak ada dosanya. Dia belum berdosa. Tuh. Ustadz, apakah hukumnya salat Jumat yang dilakukan kurang dari 40 orang? Misalnya dilakukan cuma 3-4 orang saja, boleh. Kalau Imam Syafi'i memang harus 40 orang. Ya, cuman kan kondisinya kita di sini tidak ideal. Misalnya di pabrik ada 4 orang, ya nggak apa-apa, laksanakan 4 orang, boleh, ya, boleh kita lakukan. Ustadz, kita sedang berada di Korea yang mayoritas non muslim. Di pabrik sering diberi makan daging ayam dan daging sapi. Apa hukumnya makan daging yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah? Halal atau haram? Haram. Ya, kalau disembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam ya haram ya. Kan masih ada pilihan lain, tahu, ikan, ke lantai 4. Ya, ya. Menyembelihnya bukan hanya tidak menyebut nama. Kalau orang Islam, misalnya orang Islam nyembelih ayam, lupa dia nyebut nama Allah, halal nggak? Halal. Kata Imam Syafi'i masih halal. Dia kan Muslim, yang dia nyembelihnya juga sesuai dengan Islam, di kerongkongannya dia sembelih gitu kan. Kemudian dia lupa baca bismillah, tetap halal. Dia Muslim dan dia menyembelih nggak ada buat niat siapa-siapa, nggak ada. Tapi kalau orang kafir, nah ini kalau orang kafir yang nyembelih ya nggak boleh.
Ya apalagi tidak sesuai dengan akidahnya ya. Atau mungkin dia tidak pakai bismillah ya. Atau nggak tahu motongnya sesuai dengan syariat atau tidak motongnya kan. Ya. Kalau orang kafirnya mengikuti pemotongannya secara syariat ya nggak masalah. Dia mengikuti. Dia ngikutin cara motong sesuai dengan Islam tuh begini misalnya. Pak Ustadz, kenapa di Arab tidak bermazhab Syafi'i? Ya karena tadi di sana yang subur adalah mazhabnya Imam Malik. Karena di sanalah Imam Malik membuka majelisnya itu di sana. Ya. Tidak apa-apa berbeda mazhab, nggak apa-apa. Ya. Bolehkah kita memakan daging yang cara penyembelihannya belum dijamin kehalalannya seperti yang terjadi di Korea? Kalau kan sudah ada yang daging-daging halal kan udah banyak sekarang, udah ada pilihan kok.